Kak Uni, aku bisa bertanya? Nggak boleh, diam. Udah jual mainan, cari kapal-kapalan yang bunyinya teke 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 tek. Cari baskom, duduk depan sekolah, jualan mainan, dapat duit daripada diskusi lintas agama, hanya akan jadi bulian sama orang. Kami berdosa, kau nggak dapat apa-apa. Aku berdosa. Mending jual mainan, dapat duit, dapat kawan nanti. Kenalan anak SD. Siapa namamu? Aku John. Baik gitu. Daripada diskusi lintas agama tapi ngawur. Ya dibully lah, masa enggak pula? Bu, Yes. kalau misalkan Silakan, Mbak. apa namanya Muhammad udah dapat itu dari ilham dari Allah tuh pada saat kapan? Sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kapan tuh, Bu? Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebenarnya itu sebelum diangkat menjadi rasul, kalau kita bicara wahyu, beliau sudah mendapatkan wahyu sebelumnya, tapi bukan berupa kalam Allah, tapi mimpi yang benar. Maka sudah ada gejala-gejala kenabian itu juga disebut dengan wahyu, karena wahyu itu informasi yang bukan hanya kata-kata. Karena kata wahaya sendiri adalah informasi transenden. Enggak, makna kata wahyu itu luas. Enggak masalah. Luas makna kata wahyu. Dia bermimpi gitu. Yang mana nih? Kalau kitab kalau kalam Allah itu bukan mimpi. Itu bukan. Itu pada saat Muhammad lagi pada saat dalam situasi apa gitu. Makanya saya jelaskan dulu. Ibu jangan potong dulu. Kalau saya dipotong, saya gimana mau menjelaskannya? Karena ini kan kaidahnya itu luas. Ibu harus saya tekankan dulu ya. Wahyu itu adalah komunikasi. Komunikasi antara Tuhan dengan makhluknya. Bagaimana cara komunikasinya? Apakah melulu melalui suara? Enggak kok. Zaman kita hidup sekarang aja, tidak semua komunikasi kita dengan suara. Chat juga komunikasi. Ya. Itu komunikasi juga, itu chat. Tanpa suara kita kok bisa komunikasi, apalagi Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad itu diutus menjadi rasul, mendapatkan kalam Allah yang adalah Al-Qur'an sebagai petunjuk. Di Gua Hiro pertama sekali, menurut para ulama, jumhur para ulama mengatakan itu yang pertama sekali, surah Al-Alaq 1-5. Maka Rasulullah itu sudah lebih dulu mendapatkan isyarat-isyarat kenabian. Maka ketika beliau sudah mendapatkan isyarat kenabian, mimpi yang benar, kemudian gejala-gejala kenabian, beliau senang menyendiri, beliau senang bertahanut. Beliau pergi ke Gua Hira. Maka di Gua Hira lah kecenderungan beliau itu dibawa ke Gua Hira. Itu sebenarnya adalah memang sudah menjadi takdir beliau. Beliau didatangi malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril ketemu di pasar, nanti dilempari sama orang. Kalau malaikat Jibril ketemu kelihatan di mana-mana, nanti disembah sama orang. Jadi normal lah kiranya malaikat Jibril bertemu dengan nabinya di tempat yang tidak ada satupun orang bisa melihat. Kenapa? Karena kalau seandainya yang melihat malaikat Jibril adalah si John yang jual mainan ayam warna-warni tadi, disembah sama si John. Kalaulah yang melihat malaikat Jibril tadi adalah orang-orang yang terbiasa menyembah makhluk, diantarin sesajen nanti. Maka kalau para nabi, ketika mereka bertemu malaikat, mereka adalah orang yang murni karena memang pilihan, maka mereka tidak menyembah kepada malaikat sebagaimana Maryam ketemu malaikat tidak menyembah malaikat, karena dia sudah tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah. Maka wajar Nabi Muhammad bertemu di Gua Hira dengan malaikat Jibril, karena nabi ini hanya dia. Kalau seandainya malaikat Jibril ketemu sama orang banyak, harus ada saksi yang lihat. Sekalian aja Tuhan kasih wahyu, itu pengumuman dari atas langit. Wahai hambaku, hari ini aku ingin katakan aku Tuhan. Ngapain ngutus nabi? Karena dia diutuslah, makanya dia dicenderungkan bertahanut ke Gua Hira. Karena akan ada pesan tersembunyi yang harus dia sampaikan, tapi penyampaiannya hanya dia saja yang tahu. Karena cuma dia yang jadi nabi. Gitu. Nah, itulah kenapa Nabi Muhammad secara hikmah berada di Gua Hira. Ya, mungkin seperti itu. Muhammad di Gua Hira sendiri ya, Bu? Nggak ada, maksudnya nggak ada orang yang lain yang menyaksikan atau? Nggak ada, kan udah saya bilang, Bu, kalau dia bawa teman nanti dua-duanya jadi nabi, Bu. Seandainya waktu itu saya hidup bersama Nabi Muhammad ngajak saya duduk ngeliatin juga, ketemu juga malaikat, nanti saya juga jadi nabi. Sekalian aja lah Tuhan utus ke pasar malaikat. Ngapain utus satu orang nabi coba? Utus ke pasar. Hei, aku adalah malaikat. Saya di pasar mengajak kalian menyembah kepada Tuhan yang satu.
Ngapain ngutus nabi, Bu? Berarti Udahlah pada Tuhan ngomong aja dari langit pakai toa. Pengumuman dari Australia, Amerika, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Batak, Toba. Saya nyatakan saya Tuhan. Pengumuman aja, Bu. Ngapain harus pakai nabi? Kalau harus rame-rame yang lihat. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. berarti pada saat Muhammad jadi nabi itu Muhammad mengumumkan dirinya sendiri gitu. Memperkenalkan dirinya Nabi bahwa Muhammad saya nabi gitu. bukan dia, ini saya nabi, bukan begitu. Makanya ada proses ketika beliau bertemu pertama sekali dengan malaikat Jibril, beliau itu memiliki sifat kemanusiaan, kaget, shock, takut, ketar-ketir juga lah, getir atau apalah istilah yang tepatnya itu, sebagai manusia. Ya, bertemu dengan makhluk yang selama ini dia tidak pernah lihat. Bagaimana kondisi psikologis beliau? Senormal-normalnya manusia sehat. Berlari pulang, bertemu dengan istrinya, selimuti saya. Beliau ceritakan kepada istri tercinta, saya menemukan bla bla bla. Lalu istrinya berkata, tidak mungkin Tuhanmu menzolimimu. Artinya apa? Nggak mungkin yang datang kepada kau setan. Nggak ada mungkin datang kepadamu setan. Bagaimana mungkin orang baik seperti Anda yang suka menyambung silaturahim, yang tidak pernah berbohong, tiba-tiba diutus setan kepada Anda? Karena setan itu diutus kepada orang fasik. Orang fasik seperti si John tadi, ya, yang terbiasa menyembah kepada makhluk, dia akan diutus setan kepadanya untuk diilhamkan kepadanya untuk semakin jauh kepada Allah karena dia yang pilih. Tapi Rasul Muhammad ibnu Abdullah berbohong nggak pernah, berantem sama orang nggak pernah, ngerusak perabotan nggak pernah, nyolong keledai nggak pernah, ngacak-ngacak pasar nggak pernah, mengutuk pohon ara nggak pernah, ngatain mamanya nggak pernah, ngata-ngatain orang lain bodoh nggak pernah. Bagaimana mungkin Allah Tuhan semesta alam mengizinkan dia didatangi setan untuk disesatkan? Maka Sayyidah Khadijah mendampingi beliau sebagai istri yang bijaksana karena Allah sudah takdirkan beliau menikah dengan wanita luar biasa ini yang bahkan Allah sendiri bertitip salam kepada beliau, ya, istri Sayyidina Muhammad SAW ini. Ya, semoga Allah mempertemukan beliau next time di surga. Maka Sayyidah Khadijah mengatakan, nggak mungkin kamu yang datang kepadamu, ya nggak mungkin lah, nggak mungkin Allah menzolimi kamu. Nggak mungkin, karena kamu orang baik. Kamu orang baik. Nah, Nabi Muhammad memiliki sisi kemanusiaan. Nggak ada langsung aku adalah Nabi. Nggak ada. Baru muncul wahyu kedua. Sudah lama setelah itu Nabi Muhammad dibiarkan dengan sisi kemanusiaannya dulu, berenung. Maka muncul wahyu selanjutnya. Surah Al-Mudatsir. Perintah untuk mensiarkan dan untuk melegitimasi bahwa beliau adalah seorang utusan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bu Nita. Oke. Berarti istilahnya kalau yang mengangkat itu kan berarti yang mengangkat Muhammad jadi nabi itu berarti dari sahabat-sahabatnya gitu ya Bu ya, intinya gitu. Ya bukan lah Bu, Allah lah yang mengangkat dia, masa sahabatnya yang mengangkat dia jadi nabi? Yang mengangkat dia ya Allah lah Bu, gimana sih? Oh, oke. Melawak United ni udah kelihatan gobloknya kan. Saya bingung nih Bu, yang mengangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul adalah Allah, bukan sahabat-sahabatnya. Emangnya di kitab Ibu, Rasul itu dengan cara diundi? Di kitab Ibu iya, Matias itu kan Rasul menggantikan Yudas, tapi diundi, cap cip cup, kembang kuncup, cerot, keluar tulisan, Matias. Itu kan Nggak gitu cara milih Rasul. Rasul itu kan utusan Tuhan, ya Tuhan yang milih. Nggak gitu Bu, nggak bisa gitu. Kalau gitu tuh nggak sah. Berarti Ya, kalau Allah gitu nggak sah. dari langit gitu Bu, pengertian saya ya. Berarti Allah dari langit berbicara ya, terus kedengaran oleh orang-orang Arab, oleh orang para sahabat dan orang-orang Arab, kedengaran bahwa suara Allah berbicara, hai orang Arab atau hai para sahabat Nabi Muhammad ini yang saya angkat jadi rasul gitu. Goblok. Itu di kitab Ibu. Ada Tuhan ngomong,
Terus ada roh berbentuk merpati. Ada Tuhan bicara tentang Tuhan yang sedang dibaptis. Inilah anakku, kepada dia aku berkenan. Pengumuman. Kan ini bukan pengumuman. Ini wahyu, Bu. Kan udah saya jelasin di awal. Allah yang mengatakan bahwa baginda adalah nabi. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-40. Muhammad itu sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah seorang Rasulullah dan penutup para nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang Ibu ceritakan tadi, pengumuman Tuhan tadi itu adanya di Biblos. Tuhan Bapak mengumumkan ada Tuhan Anak lagi dibaptis, suaranya kedengaran seluruh alam. Ya. Itu ada dalilnya di kitab Ibu. Itu metode gitu nggak diterima dalam agama Samawi, Bu. Nggak pernah ada itu. Kalau memang itu pernah ada, bahaya, Bu. Ya, bentar Bang, nanti sedikit ya. Itu justru tidak diterima dalam dalam kaidah agama Samawi. Kenapa? Karena ternyata menurut orang-orang Bani Israel tidak ada yang dapat mendengar suara Tuhan, dapat melihat wajah Tuhan, dapat hidup. Tidak ada yang mampu mendengarkan suara Tuhan. Tiba-tiba dituliskan ada suara Tuhan berbicara dari langit. Inilah dia, kepadanya aku berkenan. Ya kalau memang suara Tuhan kedengaran dari langit, kan saya bilang ngapain ngutus nabi? Udahlah, ngomong aja dari langit terus. Ini Tuhan ada-ada aja nih Tuhan kadang-kadang. Kalau memang Tuhan itu, tapi kan Allahnya dari Islam kan juga berbicara kepada Muhammad kan? Enggak. Ya kan nggak kayak gitu, Bu. Kan mengutus malaikat Jibril. Kan saya sudah jelaskan sama Ibu berkali-kali. Itu tanda itu. Tanda on. Malaikat Jibril itu dikutus untuk mengucapkan kalam Allah. Bukan Tuhan menyamar jadi malaikat. Bukan Tuhan ngomong dari atas langit. Kaidah seperti itu bentar dulu, jangan berarti Ibu banyak kali salahnya. Oten betina. Masa saya harus gula? Bu, saya orang dewasa, Ibu orang dewasa. Saya lagi nggak ngajarin anak PAUD ya. Saya nggak bisa disuruh bersabar loh. Kenapa? Yang saya hadapi orang dewasa, kecuali anak kecil. Coba dengarkan dulu, baru berarti. Kan saya pelan-pelan. Bu, kalau Tuhan ingin memperdengarkan suaranya dari langit, ngapain dia utus nabi? Udahlah, kasih pengumuman aja dari atas. Ribet banget ini Tuhan. Kalau memang Tuhan itu menghendaki kalau dia bicara dari langit. Nah, secara logika, secara pemahaman, mustahil Tuhan itu berbicara dari langit. Kenapa? Apakah kita ini mampu mendengarkan suara Tuhan? Siapa kita? Yang kedua, kalau Tuhan berbicara dari langit, kenapa dia mengutus para nabi sejak zaman dahulu? Sedangkan dia utus nabi saja dan diperkuat dengan mukjizat, masih banyak orang sesat. Apalagi Tuhan langsung ngomong dari langit. Bahkan banyak orang yang menuduh bahwa itu iblis, itu penyihir, itu hantu. Itu bakalan banyak. Maka Tuhan itu sudah tahu apa cara yang tepat untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya yang patuh kebenaran dan untuk membuktikan keingkaran hamba-hambanya yang memilih untuk masuk neraka. Dengan cara apa? Mengutus yang sebentuk dengan dia, yaitu para nabi. Para nabi yang diutus. Kenapa bukan malaikat aja yang diutus kepada kita satu persatu? Coba. Supaya kita diajarkan bahwa ternyata makhluk mulia itu bernama manusia. Kenapa dikatakan mulia? Karena ternyata ada yang dipilih oleh Allah menjadi suri tauladan. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu, masa ciptaannya gagal? Nggak ada ciptaannya gagal. Hanya saja ciptaannya memilih untuk gagal masuk ke dalam surga. Ciptaannya memilih untuk zolim. Di mana ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Allah katakan, "Wala takraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin." Jangan kau dekati pohon ini, nanti kau zolim. Jadi ketika Allah memberi pelarangan-pelarangan supaya kita tidak zolim. Apa arti zolim? Zolim itu artinya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena segala sesuatu itu ada tempatnya. Manusia itu sebenarnya tempatnya di surga. Tetapi diuji dulu di dunia. Makanya ketika Allah bicara, kalau kau dekati pohon ini Adam, kau zolim. Ternyata dideketin. Karena Tuhan tidak berbohong, akhirnya apa? Dia zolim. Apa kezolimannya? Dia berada di dunia yang tempat lelah, tempat banyak dosa ini. Makanya ada hadis yang mengatakan, ad-dunya mal'unah, mal'unun fiha, illa zikrullah, wa mu'aliman, wa muta'aliman. Apa artinya? Dunia ini sebenarnya tempat terlaknat apa yang ada di dalamnya. Kenapa gitu?
Kenikmatan yang ada di dunia ini temporer, tidak kekal. Kenikmatan di dunia ini hanyalah fata morgana. Cinta di dunia ini hanyalah hawa nafsu. Yang sejati apa? Di sisi Allah, yaitu surga. Jadi ketika Allah katakan, kalau kau dekati pohon itu kau zalim, akhirnya apa? Adam melanggar karena Allah sudah tahu bahwa Adam akan melanggar. Allah sudah tahu. Dari awal sudah dikatakan bahwa ini akan menjadi khalifah di bumi sebelum nanti mewarisi surga. Izin bertanya ya Uni Rifa ya. Ya, jadi tadi kan Kalau saya saya bisa dengar. jawab saya jawab, kalau saya nggak bisa jawab saya diam. Silakan. Oh ya, Apa siap, benar siap. Uni? Di Islam itu ada perang naga Uni, seperti yang dikatakan Adab. Adab, silakan Adab dulu. Perang naga ya. Iya, di Islam Perang katanya. naga. Perang naga itu adanya ada di surganya Papa. Nggak ada di surganya umat Islam. Perang naga itu adanya di surga Papa. Udah boleh Perang bertanya? naga. Ya, boleh. Ini Magen. Nggak, bentar dulu Magen. Ini kan Sidap bilang ada perang naga. Perang naga itu adanya di surga Papa ya. Di surga Papa. Iya, Ya, di situ silakan, Uran Magen. Mas Uni. Ya. Ya, Ya, saya tadi kan tahu, Uni tapi kan bilang, itu doktrin Kristen saya- mengatakan itu surga. Enggak, silakan Adab dulu, Adab dulu. Pertanggungjawabkan komentar-komentar Ya, yang dulu. ada di bawah ya. Kenapa Bang? Islam itu ajaran dongeng, kemudian nabi palsu, silakan. Silakan Kenapa, kalau Bang? mau bahas nabi Coba palsu silakan. buktikan, Ya. buktikan. Ya, kita bahas nabi palsu yuk. Nih materi kesukaan aku nih. Yuk, Enggak lah, apa aku mau ciri-ciri tanya aja nabi lah, palsu menurut Paulus, Dap? Aku tuh mau tanya aja nih Uni. Gini loh, Dap. Kalau jadi ular beludak itu tunjukin aja langsung depan saya. Ngapain jadi ular beludak di belakang? Depan baik, di belakang kayak setan kelakuan. Ngapain kayak gitu? Saya dulu Tunjukin aja boleh, aslinya. Bang Dap. Udah Bentar dulu, senang dulu. Magen. Bentar dulu. Gantian Karena saya dulu. setiap yang naik itu saya ini ya. Oh saya ya udah, filter. siap. Jadi semua komentar itu ada di saya semua. Moderator nggak bisa menyeleksi di komentar-komentar yang sifatnya itu menghujat gitu. Makanya saya naikkan Sidap ini yang memang minta naik di multi. Silakan dilanjut Uni. Ya, mari kita bahas tentang nabi palsu. Saya mau tanya sama kamu, Dap. Tunjukkan bagaimana ciri-ciri nabi palsu menurut Yesus. Dan Nabi palsu. tunjukkan bahwa nabi palsu itu dipenuhi ciri-cirinya oleh Nabi Muhammad SAW. Silakan. Kalau di saya ini loh Mbak Rifa ya. Kalau ciri-ciri nabi palsu itu yang lahir di Gua Hira itu ya Mbak ya. Benar nggak sih Mbak? Terus Yang habis bilang itu- siapa? Yang Ya, saya gua tanya tanya itu dulu. menurut Yesus, bukan menurut kamu. Kamu bukan Tuhan. Yang saya minta nabi palsu menurut Yesus. Menurut Yesus nabi palsu itu ciri-cirinya apa? Kalau kamu bilang yang lahir di Gua Hira sejak kapan? Tidak ada nabi yang lahir di Gua Hira. Tuhan yang konon katanya lahir di kandang domba ada. Ya, Tuhan masuk yang ada itu nabi. Ya, Tuhan mati Tuhan di masuk gua gua. digebukin, keluar dari gua jadi Tuhan itu ada. Gitu. Nggak ada nabi lahir di gua. Ya, ada kandang domba, tapi kandang dombanya nggak ada, cuman palungan doang, entah palung B2, entah palung keledai, kita nggak tahu. Ada. Tuhan itu. Nah, silakan. Apa kriteria nabi palsu menurut Yesus? Kalau kau tak mampu mengajarkan hal itu kepada umat di sini, saya yang akan ajarkan. Nih, contoh. Nabi palsu menurut Yesus itu serigala berbulu domba. Jadi, di situ dikatakan nabi palsu itu dari kalangan orang yang ngaku-ngaku pengikut Yesus. Serigala berbulu domba artinya apa? Penjahat mengaku domba. Orang Farisi. Hai orang munafik. Pertama, sektenya Farisi. Ahli Taurat dan munafik. Apa yang dia lakukan? Kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Coba saya tanya, siapakah salah satu tokoh yang dimaksud oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 15-16? Ahli Taurat dari sekte Farisi munafik mengajarkan
agamanya yang bertentangan dengan Yesus, yang mana pengikutnya menjadi penjahat di peradaban dunia beratus-ratus tahun, kecuali Paulus dan agama Kristen. Tunjuk selain itu, kan? Ini nabi palsu ya Mbak ya. Jadi gini Mbak. Dengar nggak saya ngomong barusan ini? Saya ngomong barusan itu nggak didengerin berarti? Saya ngomong barusan itu didengar nggak? Ditanggapi Ya dong. dengar Mbak. Ya udah tanggapin. Jadi ciri-ciri Nabi nabi palsu. palsu menurut Yesus apa? Kalau nggak mampu jawab, tanggapi. Anak panah saya yang kepada Paulus. Di mana situ Paulus adalah seorang Farisi, ahli Taurat, munafik, mengaku rasul, mengaku bertemu Yesus, mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Yesus, yang kemudian dia mentobatkan orang yang menjadi pengikutnya jadi penjahat beratus-ratus tahun. Apa contoh? Doktrin gereja Katolik, doktrin interkaitera, doktrin infalibilitas Paus, mengajarkan umat Katolik pengikut Paulus untuk boleh menjajah. Jahat. Inkuisisi gereja Roma 600 tahun. Jahat. Inkuisisi gereja Protestan berapa ratus tahun, kejahatan yang dibawa idenya oleh Martin Luther 500 tahun. Jahat. Maka pengikut Paulus rata-rata lebih jahat daripada Paulus. Kenapa saya katakan begitu? Kalau Paulus hanya menghabisi nyawa orang-orang yang berbeda dengan Yesus, yaitu Stefanus, kalau Katolik dan Protestan menghabisi orang-orang, kalau mereka banyak, dihabisi yang berbeda dogma dengan mereka. Anak baptis korbannya dari Protestan tuh. Tunjukkan selain Kristen dan Paulus, siapa yang memenuhi nubuatan Matius 23 nomor 15? Siapa salah satu tokoh agama besar dari sekte Farisi yang mengajarkan agama sesat yang membuat banyak orang teraniaya selain Kristen? Gitu cara diskusi. Kalau saya tanya kepada Anda, jelaskan. Karena kalau pertanyaan itu dibalikkan ke saya menjelaskan. Ya, menghujat agama saya itu hanya akan membongkar aib agamamu. Nanti sakit hati, minoritas tertindas, ngancam-ngancam saya, bilang saya botol, bilang saya sok tahu penyesat. Saya katakan sekali lagi, tanya saja tentang Islam. Ketika menyerang akidah Islam, hanya akan membongkar aib agamamu. Silakan. Baik. Udah boleh saya ini. Silakan bertanya. Oke, Uni. Meskipun kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, saya nggak jawab. Iya siap. Uni, tadi kan Uni sempat ngobrol sama Ibu Dita tadi, saya dengar juga. Dan saya dikit-dikit saya inilah. Uni bilang apa yang keluar kan tadi sempat singgung mengenai hadis dan Quran. Nah, ini pertanyaan saya, mengenai tanggapan Uni Rifa mengenai hadis, katanya semua diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar ya? Hadis itu apa yang disandarkan kepada Rasul, itu definisi hadis. Ya, tapi kan itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kan tidak mungkin bertentangan dengan apa yang diomongin kan, benar ya? Artinya sejalan dengan pendapat Allah gitu ya. Gini, kalau bicara hadis, Nabi Muhammad tidak mungkin berbohong, tapi orang bisa berbohong atas nama Nabi Muhammad. Itu kenapa ada hadis sahih, hadis doif, hadis maudu, hadis mungkar. Oh gitu. Hadis itu masuk dalam ranah kritik. Yang tidak bertentangan itu adalah Al-Quran. Kalau hadis, hadis mungkar juga ada. Hadis tidak bertentangan adalah Al-Quran. Nah, oke. Uni Rifa bisa nggak jelaskan saya surah Asyura ayat 29? Asyura ayat 29. Sebenarnya banyak sih Uni mengenai matahari. Kalau seandainya ada pertentangan di Al-Quran, saya rasa bukan kamu orang pertama yang menemukan. Iya, jelaskan pasti aja orang-orang kepada saya, silakan. Ya, saya harus saya ini bukan pembantu Anda. Anda di sini jadi teman diskusi. Dan bukan saya yang harus mengikuti kemauan Anda, ya. Anda di Komal Islam. Nah, saya jelaskan nih. Kalau memang ada pertentangan di Al-Quran, karena itu sudah ditantang oleh surah Nisa 82 dari zaman 1400 tahun lalu, orang yang akan mengklaim ada pertentangan di Al-Quran itu bukan Anda, Pak. Andai Anda mampu secara ilmiah menemukan pertentangan di Al-Quran, Anda pasti dipanggil sama Vladimir Putin, kalau nggak Donald Trump ini, karena berhasil menggugurkan klaim Al-Quran. Ya, jadi klaim
pertentangan Al-Quran itu karena ketidakpahaman kalian gitu loh. Anda paham bahasa Arab nggak? Nahu sorofnya ngerti nggak? Iya, makanya kan ya ntar saya bilang Anda coba jelaskan. Yaudah. Anda bilang saya bukan pembantu. Ya udah, berarti jangan bilang dulu kalau ada Al-Quran yang bertentangan, karena Oke, saya nggak bisa bacain terima ya. datang dari orang yang nggak ngerti bahasa karena Arab. dari Bentar tadi dulu, nggak saya kan buka dibacain, ayatnya nih. Saya Ini bacain saya dulu. buka. Saya mau buka. Oh, iya. Justru Oke, saya tidak siap. terima ketika ada orang tidak berilmu. Ini kenapa orang Kristen di Komal Islam Iya, tinggal itu jawab aja kok malah muter-muter sih Anda ini. saya jawab, tapi saya tidak terima. Anda bukan siapa-siapa lalu mengatakan Al-Quran ada pertentangan. Saya bantah. Kenapa? Anda tahu nggak kaidah bahasa Arab? Oh ya udah, Kecuali Anda silakan. skolar. Ya bentar, saya tunjukkan. Ini orang kenapa kok Kristen kalau kesini kok bawa-bawa kayak penjajah, ngatur-ngatur, nyuruh-nyuruh. Ya, Syura ayat keberapa? Silakan. Syura ayat berapa? Ayat 29 Uni. Sama Ayat 29. Musnad Imam Ahmad. Ya udah Anda satu-satu mau aja membandingkan ya. Al-Quran, ntar. Siap. Bentar ya. Anda mau membandingkan, inilah botolnya orang Kristen nih. Saya Iya, pengen yang buang dari saya orang botol. tanya. Al-Quran dengan Al-Quran itu ada nggak pertentangannya? Kalau kau bandingkan Al-Quran dengan hadis, kau botol. Ini botol. Iya, Ini pasti makanya saya botol tanya nih. dulu Quranmu Dulu, bentar gitu dulu, nih. diam dulu Ya, kau. Aku tahu kau oke. penghujat. Nggak usah kau banyak bicara sini ya. Di Jangan antara Dulu ayat saya nanya Quran, ya. apakah menanyakan Quran itu mau Di mute dulu. Bukan. David, Pertama, di mute, David. 6 tahun aku udah diskusi dengan orang Kristen loh. Ya, Aku udah dulu. tahu trik-trik kalian itu, ular beludak seperti kalian ini. Kalau aku bilang, di mana pernah ada pertentangan antara Al-Quran dengan Al-Quran? Kupikir kau tadi mau menunjukkan dalam Al-Quran ada pertentangan, ada kontradiksi. Ternyata kau membawa Al-Quran satu, hadis kau bawa satu, kan lucu kau. Padahal hadis itu masuk ke ranah kritik. Hadis itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mungkin berbohong dan tidak pernah terbukti berbohong, tapi orang bisa berbohong atas Nabi Muhammad. Makanya ada hadis asli, hadis sahih, hadis palsu. Ini aja nggak ngerti nih. Capek lo ngajarin orang tua, anak kecil nggak apa-apa. Tapi ketika ada orang yang tidak ngerti apa-apa lalu bilang, ada sih banyak di Al-Quran kontradiksi. Tahu-tahu yang dibawa Al-Quran sama hadis, kan lucu. Yaudah saya baca dulu. Di antara ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya, dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Nah, apa yang bertentangan dengan ayat ini? Ayat apa? Iya, yang saya tanyakan, makhluk melata itu disebarkan kepada keduanya. Di situ kan kita jelas bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, ada dua ya. Dan makhluk melata yang dia sebarkan pada keduanya, artinya disebarkan pada langit dan bumi. Yang saya mau tanya, makhluk melata apa yang ada di langit? Dobah. Kau tahu arti dobah? Paham arti kaidah lafaz mustarak? Dobah ini juga termasuk binatang liar, bukan hanya binatang melata. Makanya belajar bahasa Arab, aku bilang. Iya, binatang liar Karena apa yang ada di langit, Uni? Itu jadi burung-burung itu bukan binatang binatang liar itu, elang itu. Burung melata kah? Dobah bukan hanya melata, karena arti dobah juga binatang liar kan. Ini orang nih telinga nggak dengar. Ku jawab tadi, dobah bukan hanya melata, dobah juga hewan-hewan yang memiliki taring. Kau tanya mana? Itu burung-burung elang itu bukan memangnya? Lalu memang itu melata. Makanya jadi yang menerjemahkan Quran ini punya kompeten nggak sih sebenarnya, saya tanya? Oh, kompeten lah, karena kami nggak bodoh. Kalau kompeten, di sini dikatakan melata loh, Uni. Sebentar dulu. Dabah itu sudah aku jelaskan bahwa itu lafaz. Di sini melata. Di sini melata karena dabah itu lafaz mustorak. Lafaz mustorak itu satu kata bermakna banyak. Apakah hanya kaidah bahasa Arab yang memiliki lafaz mustorak? Tidak. Contoh, aku punya madu, tapi istilah untuk istri kedua juga madu, itu namanya lafaz mustorak. Oh, kalau madu-madu mah nanti lain itu. Ini aku paling gak suka orang yang memaksakan pendapat. Kecuali coba tunjukkan sama aku bahwa kata dobah itu hanya binatang melata artinya. Ku jelaskan sama kau nggak terima. Tidak ada satupun umat Islam yang memaksakan bahwa dobah itu hanya hewan melata. Tetapi salah satu makna dari dobah adalah hewan melata, termasuk hewan liar yang memiliki taring dan juga hewan buas.
Jadi ketika kau paksakan bahwa dabbah ini hanya hewan melata, itu kau mau aja. Bukan Tapi saya, paham ini kok kan ayat kita ini. baca di Quran gitu loh Uni. Jadi hewan melata Al-Quran itu itu, dabbah. hewan Al-Quran itu melata itu dabbah bisa, artinya. Sabar dulu. bisa juga Arif udah mulai nggak hewan, sopan ini bisa Arif. sebentar Diam dulu, dulu sebentar Arif. dulu. Ini lagi Sebentar Uni Kurang lagi aja ini kau yang dulu. gak sopan Ini binatang, saya kau ini hostnya. komal Ustadz Bentar. Arif. Ini aku gak suka nih Waduh, saya binatang hostnya. biadab ini. Ustadz Arif ngomong kau bilang gak sopan. Dia yang punya komal kok Hewan. lucu kau. Udah kick aja Hewan. binatang ini. Yang kemudian bisa mengangkut, Gili aku orang ya, itu. ya dijadikan sebagai kendaraan, itu dabbah Diajarin itu. gak terima. Yang mengangkut barang Iya, untuk cari Dabbah nafkah itu gitu banyak kan. maknanya. Yang mengangkut hewan Yang liar, apa disebarkan hewan di antara apa langit juga dan dabbah. bumi gitu. Jadi kalau di langit ya Allahu a'lam, Allah yang Maha tahu di sana. Masalahnya ada Nah, makhluk yang gaib juga lucunya di dia sana. memaksakan Ustaz. Nggak, dia juga memaksa. Maksud disebarkan langit dan bumi itu, di langit itu disebarkan hewan-hewan, itu yang ada di otak dia. Seandainya pun itu pun kita bisa jawab Kan bahwa di keduanya. udara juga ada hewan. Kan kedua Ya, antara langit dan bumi kan gitu kan. saya udah tahu ini syubhat lama ini Ustaz. Jadi dabbah itu mereka paksa hewan melata. Pertama, yang kedua, di antara keduanya mereka paksa bahwa di langit itu ada hewan. Yang ada di langit di surga kalian tuh naga, tuh baru dabbah tuh, hewan liar tuh. Naga tuh. Nggak bisa. Saya tahu si apa penghujat ini. Bang Arif dia itu penghujat. Dia Iya, Penghujat. saya Saya tahu sudah dia tahu. penghujat. Saya sudah tahu Bang Nato. Jadi yang Makanya, disebut dalam saya- hewan melata kalau di Bible itu apa singa yang makan rumput gitu kan. Bukan makan Iya. daging singa itu, singa nggak makan rumput, ular makan debu. Saya Itu tahu siapa. hewan Nggak, saya tahu saya tahu dia ini. Dia ini tuh penghujat. Saya udah berapa kali lihat dia tuh. Jadi dia tuh bertanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi memaksakan kebotolan dia terkait tentang bahasa Arab. Pertama, dabbah itu adalah lafaz mustarak. Yang kedua, membaca Al-Quran itu nggak bisa dengan terjemahan aja. Makanya kalian sesat lagi menyesatkan. Terjemahan Bible kalian aja menyesatkan kalian, apalagi Al-Quran yang kalian kutip secara terjemahan. Padahal di situ jelas loh, Allah menyebarkan di antara keduanya. Ah, jangan-jangan di otaknya tadi tuh di langit ada hewan kayak. Jangan-jangan gitu yang dibawa pikirannya Ustadz ya. Jangan-jangan dia berpikir bahwa di atas langit itu disebarkan binatang melata ya. Kayaknya gitu cara berpikirnya nggak? Emang otak emang dok konslet. Gila kalian. Jangan berang-berang uni ilaran cak uni beko. Enggak, Uni tahu Pak Jat itu penghujat. Iya. Anak tadi itu penghujat. Aku udah berapa kali lihat. Pokoknya setiap masuk dia rumah apa kan menghujat terus dia itu. Iya. Tapi gayanya sok-sok baik. Bertul. Gimana kabar? Sehat. Oke, Berkat amin. Tuhan yang disembah Yesus kami sehat. Amin. Boleh Kak, saya tanya Pak? Boleh. Saya masih di jalan ya, saya masih di jalan itu. Asal jangan ngeyel ya. Kalau dijelasin jangan ngeyel. Kecuali punya ilmu. Oke. Kalau ngerti ilmu Al-Quran boleh ngeyel. Tapi kalau nggak ngerti ilmu Al-Quran jangan ngeyel. Bertanya modal terjemahan jangan ngeyel kayak tadi itu. Dijelasin nggak ngerti. Oke. Allah itu utus Apa? siapa Bu sebenarnya? Hah? Allah itu utus siapa sebenarnya? Nabi siapa itu? Kalau boleh tahu gitu. Banyak. Banyak, ada 25 nabi yang wajib kami ketahui. Di antaranya Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, Nabi Isa, banyak. Yang diutus itu ada di antaranya Rasul Ul Azmi, Nabi Isa, Musa. Ustadz Arif, bibit dulu Ustadz Arif. Yang dipercayakan oleh Allah itu Bang. Ya itu. Siapa? Kalau Rasul itu ada beberapa, Nabi itu banyak. Rasul itu tidak semua Nabi itu Rasul. Di antara Rasul, Nabi Isa, Rasul Isa, Musa, Nabi Muhammad. Ustadz Arif, dimit dulu Ustadz Arif. Berisik banget Ustadz Arif. Yang diutus oleh Allah itu siapa itu? Yang dipercayakan. Aduh telingamu Aimak. Aku nggak mau lah ngomong berkali-kali. Kenapa? Aku ini bukan ngajarin anak TK. Lo nggak bisa Iya, bersabar. Aku bukan orang TK. lansia yang ku ajak ngobrol. Yang dipercayakan Ya, kau. oleh Allahmu. Udah ku jawab 2 kali. Masa harus ku jawab 100 kali? Bertu, Aimak, jangan ngoten. Gara-gara Mimi Peri Dedemit dibully. Ada 25 nabi. Tidak semua nabi itu rasul.
Di antara rasulnya, di antaranya Nabi Isa, Musa, Muhammad. Ah, Berarti terus, Musa juga percaya Allah. oh iya dong. Lagi Bertu, apa pertanyaan selanjutnya Bertu? Saya pengen tahu tuh Bu, asal usulnya Nabi Isa itu maksudnya lahir di mana betul, itu saya pengen cari tahu Bu. Kalau Ibu jelaskan boleh. Ya, dikatakan bahwa dia berasal dari Nasoro, Nazaret. Tapi tempat lahirnya wallahu a'lam bishawab, aku nggak tahu. Baitul Lahmi. Itu kan Jadi ketika Allah Nabi mengutus Nabi Muhammad Tuh, itu Ustaz Arif jawab. diisrokan. Bentar dulu. Ustadz Arif jawab. Ketika Nabi Muhammad itu diisrokan ya, diisrok mi'rajkan ya. Dan kemudian malaikat itu singgah di salah satu masjid gitulah. Kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, "Kamu tahu di mana ini wahai Muhammad?" gitu kan. Tidak tahu wahai Jibril. Ini adalah Baitul Lahmi, tempat kelahiran Nabi Isa. Begitu ya? Mbak, bukan Dulu maksud nih. saya itu kan Saya masih di jalan ini. Siap Ustaz. ada yang lain itu kan Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma itu kan apa Nggak ada, benar atau nggak ada. tidak itu? Bukan lahir di pohon kurma ya. Dengarkan narasi dan diksi Al-Quran, jangan diganti-ganti. Domba, penipu dalam nama agama. Jangan dirubah-rubah apa yang di kitab kami. Cukup di kitab kalian aja kalian rubah. Enggak, Di situ aduh Dengar, mak, ini enggak rubah. udahlah Tapi ada di salah. Al-Quran itu Tidak saya sudah baca ada. kemarin. Di Yang bawah ada Siti Maryam itu kontraksi di bawah pohon kurma. Dikatakan bahwa Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma itu tidak ada seperti itu. Yang ada adalah ketika ibundanya kontraksi baca Al-Quran. Beliau sedang di bawah pohon kurma. Malaikat Jibril perintahkan untuk mengkuncang pohon kurma tersebut. Di bawahnya ada air mengalir. Apakah beliau melahirkan anaknya di pohon kurma atau di mana? Aku nggak tahu. Karena di Al-Quranku tidak tertulis. Tapi tadi Ustadz Arif sudah menjelaskan. Hadis ketika Rasulullah pergi Isra dan Mi'raj. Nah, jadi pernyataan bahwa Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma itu aku nggak terima. Yang ada adalah ibundanya Siti Maryam itu kontraksi di bawah pohon kurma. Aku dulu begitu. Aku kontraksi di bawah pohon mangga di Garden Ayu Permai. Tapi anakku lahir di rumah sakit. Jadi tidak semua ketika si perempuan itu kontraksi di bawah di rumahnya belum tentu anaknya lahir di rumah. Bisa jadi anaknya lahir di rumah sakit. Itu dipahami itu secara logik. Tetapi kecuali tertulis di Al-Quran Nabi Isa dilahirkan di bawah pohon kurma, baru aku terima. Al-Quran itu nggak boleh dimakna-maknai suka-suka hati nenek moyang kalian gitu. Tidak Kak, begini tuh Ibu. Allah itu mengutus Nabi Isa, Isa. Nah, masa kalian itu percaya Nabi Isa atau enggak itu? Ya, percayalah. Percaya. Tapi lahirnya Nabi Isa itu kalian belum tahu ya? Enggak tahu. Emang kau tahu di mana dia lahir? Tidak. Tuhan kau percaya nggak Tuhan? Tahu. Kau percaya nggak Tuhanmu? Saya percaya Tuhan saya, tapi saya tanya ini Yaudah, kan di mana Tuhanmu lahir? Kalau kalian nggak tahu Nabi kan Isa, lucu standarnya. Kami percaya ada memang ada. Ya mana datanya? Di mana dia lahir? Daerah lahirnya di mana? Sabar dulu, jelaskan dulu. Sebentar. Aku ajarkan kau dulu ya. Jangan kau paksakan logika. Bukan kau saya tidak terima orang Kristen ini. Aku yang ngajarin kau. Kau di sini bertanya, apa hakmu ngajarin aku? Dengar dulu. Mute dulu, diam dulu. Bukan kami yang jadi budak kau. Kok kami yang jadi budakmu? Masa Nabi Isa itu tidak tahu tempat lahirnya di mana. Ini botolnya kalian. Sudah kuulang dari tadi. Otak kalian yang cengklek itu jangan kalian paksa, kami ikuti. Sejak kapan ada sebuah aturan kalau meyakini seorang nabi itu sebagai nabi harus tahu di mana tempat lahirnya? Kan sejak kapan? Tadi saya bilang kan di Baitul Lahmi.
Dia dalam hadis Bahkan itu sudah di Baitul dijelaskan. Lahmi atau di Bethlehem kalau di Bibelmu. Iya, kalau dalam bahasa Ibraninya tuh Iya. Bethlehem. Jadi ditanya Ya. balik aja, Uni. Kenapa kok lahir di kandang domba gitu, di mana ayatnya? Nggak ada kandang domba, ayat kandang domba. Makanya saya mau kasih ini dulu, parameter dulu. Pertama parameternya adalah kami sudah menjawab, Ustadz Arif sudah menjawab. Ketika Nabi pergi Isra dan Mi'raj, Nabi Isa mengatakan bahwa dia lahir di Baitul Lahmi. Kalau kau tanya nanti gang berapa, blok berapa Baitul itu, kami nggak tahu. Itu yang kau maksud kan? Kami nggak tahu. Tapi aku sudah jawab di Nazaret, di Nasoro, karena Nabi Isa itu dari Nazaret, Nasoro. Bahkan Ustadz Arif sudah katakan Bait El di Bethlehem. Nah, ketika kau meletakkan standarmu kepada kami umat Islam, kalian percaya kepada Isa sebagai nabi, tapi kalian nggak tahu di mana dia lahir. Memangnya kau tahu di mana lahir Paulus? Kau percaya kau dia rasul? Memangnya kau tahu di mana lahirnya Matius? Kau percaya kau dia murid Yesus? Memangnya kau tahu Tuhan kau yang kau rayakan tiap tahun itu lahirnya di mana pastinya? Tunjuk sama aku. Tunjuk sama aku datanya. Jadi kalian ini lucu, otak cengklek kalian paksakan kami juga harus segoblok kalian. Itu goblok namanya. Kenapa nggak goblok? Sejak kapan ada aturan kalian wajib percaya dia nabi asal kalian tahu di mana tempat lahirnya? Kan koplak. Ini cacat ini. Terus kalian paksakan itu kepada kami. Kalian paksakan kami ikuti cara berpikir kalian dengan menjawab pertanyaan kalian, di manakah Isa dilahirkan secara pasti? Lucu kalian ini, Oten. Nah, itu lagi di bawah tuh. Sejak kapan ada di Israel pohon kurma? Otak, mana otak? Ini aja ilmuwan zaman sekarang aja mampu membuktikan kalau di Israel itu dulu ada pohon kurmanya. Lucu kau, Kristen. Nih, kau tengok ini. Lama-lama orang Kristen ini memang merusak peradaban loh. Dari tadi sudah saya ingatkan berkali-kali. Jangan paksa logika kalian dengan kami. Karena kalian nggak berlogika. Nih, kau baca berita nih. Kau bilang tadi di bawah. Nih yang di bawah nih orang Kristen yang di bawah. Emang di Israel ada pohon kurma? Baca ini. Nah, Israel berhasil hidupkan 7 pohon kurma dari biji zaman Nabi Isa. Udah kau bantah itu ilmuwan. Jangan aku yang kau bantah. Aku bukan ilmuwan. Ya, lucu kalian ini dari tadi kok memaksakan. Apa itu dabah? Dabah itu artinya adalah hewan yang juga jadi tunggangan, bukan melata. Emang kami menunggangi hewan melata? Kuda itu bisa ditunggangi itu. Tapi dia masuk klasifikasi dabah. Kenapa diterjemahkan hewan melata? Karena itu salah satu makna yang paling tepat. Maknanya banyak. Contoh, mamalia, kayak gitulah. Mamalia. Apakah mamalia itu hanya monyet? Banyak mamalia. Mikir kalian pakai otak sedikit kalau ngomong sama kami umat Islam. Bila dijelaskan oleh Allah di antara keduanya disebarkan di langit dan bumi. Di antara keduanya. Inilah kalian. Bertanya itu bukan ingin dapat ilmu. Tapi kalian bertanya berpolemik dari ketidaktahuan kalian. Giliran kami luruskan kalian gak terima. Kalian paksakan otak sengklek kalian kepada kami umat Islam. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.